mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Teman-teman, video ini saya buat sebagai pemenuhan nilai UTS dan UAS mata kuliah Kebijakan Publik yang diampu oleh Bapak Profesor Roni Lukum SPD MSc. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pandangan kritis saya terhadap salah satu kebijakan publik yang sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa, yaitu program KIP Kuliah. Nah, teman-teman, program ini pada dasarnya merupakan sebuah langkah baik dari pemerintah untuk membantu mahasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu agar tetap bisa untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Melalui KIP Kuliah, mahasiswa bukan hanya dibebaskan dari biaya UKT, tetapi juga diberikan bantuan biaya hidup agar dapat fokus belajar tanpa terbebani masalah ekonomi keluarga. Namun, sebagaimana kebijakan lain, penggunaannya di lapangan tidak selalu sejalan dengan tujuan ideal yang direncanakan. Ada berbagai persoalan yang muncul dan salah satu yang paling sering terjadi adalah ketidaktepatan sasaran. Nah, teman-teman, inilah yang ingin saya bahas lebih jauh lagi. Sebagai mahasiswa yang berada langsung di lingkungan kampus, saya seringkali melihat sendiri bagaimana KIP Kuliah ini belum sepenuhnya sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Tidak jarang kita temui mahasiswa yang berasal dari keluarga yang secara ekonomi tergolong mampan, yaitu mereka memiliki kendaraan pribadi lebih dari satu, kemudian rumahnya itu cukup mewah atau keluarganya memiliki usaha yang stabil, tetapi justru ternyata mendapatkan bantuan KIP Kuliah. Nah, teman-teman, fenomena ini membuat kita bertanya-tanya, bagaimana proses verifikasi sehingga mahasiswa dari keluarga mampu ini bisa lolos dan menerima bantuan yang seharusnya ditujukan bagi yang tidak mampu. Sebaliknya, ada pula mahasiswa yang benar-benar berasal dari keluarga dengan kondisi yang sangat sederhana ataupun sederhana, bahkan kesulitan membayar kebutuhan sehari-hari, tetapi mereka ini tidak lolos seleksi KIP Kuliah. Ada yang kendala karena data administrasi yang dinilai tidak lengkap, kemudian ada yang tersandung persoalan ketidaksinkronan data, dan ada pula yang dinilai tidak memenuhi kriteria hanya karena proses verifikasi dilakukan secara terbatas. Nah, teman-teman, padahal mereka adalah mahasiswa yang paling layak menerima bantuan tersebut. Teman-teman, masalah seperti ini tidak muncul begitu saja. Di lapangan, manipulasi data masih menjadi persoalan serius. Ada orang tua atau pihak tertentu yang sengaja menurunkan nominal penghasilan mereka di dokumen, meminjam alat rumah tangga kerabat yang lebih sederhana, atau mereka menyusun berkas sedemikian rupa agar tampak sebagai keluarga yang kurang mampu. Teman-teman, selain itu, kampus sebagai pihak verifikator seringkali tidak memiliki cukup waktu atau sumber daya untuk melakukan pengecekan mendalam, sehingga proses seleksi lebih banyak dilakukan berdasarkan dokumen semata tanpa kunjungan lapangan, tanpa wawancara mendalam, dan tanpa memeriksa kondisi real dari calon penerima ini. Nah, teman-teman, salah sasaran ini bukan hanya menimbulkan ketidakadilan di lingkungan kampus, tetapi juga berdampak pada berbagai aspek yang lebih luas. Pertama, mahasiswa yang benar-benar membutuhkan menjadi kehilangan kesempatan. Bantuan yang seharusnya menopang pendidikan mereka malah jatuh kepada mereka yang sebenarnya mampu membiayai kuliah secara mandiri. Nah, teman-teman, akibatnya ada mahasiswa yang harus bekerja sambil kuliah. Bahkan ada juga yang terancam putus kuliah karena keterbatasan ekonomi. Selain itu, penggunaan anggaran negara menjadi tidak efektif. Pemerintah mengalokasikan dana besar untuk KIP Kuliah setiap tahun, dan apabila bantuan tersebut jatuh ke tangan yang tidak tepat, maka itu merupakan bentuk pemborosan yang merugikan negara. Kepercayaan publik pun bisa menurun karena masyarakat merasa kebijakan ini tidak dijalankan secara adil dan transparan. Yang lebih mencemaskan lagi, kondisi ini dapat menumbuhkan moral hajar di kalangan mahasiswa.
di mana ketika mereka melihat teman-temannya memanipulasi data dan berhasil mendapatkan bantuan, mereka bisa saja terdorong untuk melakukan hal serupa. Sebagai mahasiswa, saya merasa penting untuk menyuarakan hal ini. Kita yang hidup dan berinteraksi langsung dengan penerima KIP kuliah mengetahui mana yang benar-benar layak dan mana yang tidak. Tetapi seringkali kita hanya membicarakannya sebatas obrolan di antara teman, tanpa pernah benar-benar mengangkatnya sebagai isu yang harusnya diperbaiki. Kritik ini bukan ditujukan untuk menyalahkan individu tertentu, tetapi sebagai dorongan agar kebijakan ini bisa lebih tepat sasaran dan benar-benar membantu mahasiswa yang membutuhkannya. Untuk meningkatkan efektivitas KIP kuliah, menurut saya ada beberapa solusi yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, proses verifikasi perlu diperkuat, di mana kampus seharusnya lebih mengutamakan survei lapangan atau kunjungan langsung ke rumah calon penerima. Melalui kunjungan lapangan ini, kondisi keluarga dapat dilihat secara nyata, sehingga penilaian tidak hanya bergantung pada dokumen. Kemudian, wawancara mendalam juga penting dilakukan agar keputusan yang diambil lebih komprehensif dan manusiawi. Nah, selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat integrasi data antar lembaga, di mana data dari Dukcapil, pajak, bansos, dan P3K harus tersinkronisasi dengan baik. Ketika ada mahasiswa yang mengajukan KIP kuliah, sistem dapat secara otomatis memeriksa apakah data penghasilan, aset, dan kondisi keluarga yang dicantumkan sesuai dengan fakta yang tercatat dalam database pemerintah. Nah, teman-teman, dengan sistem yang terintegrasi, manipulasi data dapat dihindari. Evaluasi penerima KIP kuliah juga perlu dilakukan secara berkala, misalnya setiap semester atau setiap tahun. Nah, kondisi ekonomi keluarga bisa berubah-ubah sewaktu-waktu, ada yang membaik, ada pula yang memburuk. Nah, teman-teman, dengan evaluasi rutin, bantuan dapat dialihkan kepada mahasiswa lain ketika penerima sebelumnya sudah tidak memenuhi kriteria. Teman-teman, kampus juga perlu menyediakan kanal pengaduan yang aman dan anonim bagi mahasiswa. Dengan adanya kanal ini, mahasiswa bisa melaporkan ketidaksesuaian penerima KIP tanpa takut konflik atau dianggap iri. Nah, melalui pengawasan bersama, kebijakan ini menjadi lebih transparan dan akuntabel. Hal terakhir yang tidak kalah penting adalah edukasi tentang etika dan integritas, di mana mahasiswa harus memahami bahwa KIP kuliah adalah uang negara yang diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan. Manipulasi data bukan hanya tindakan tidak bermoral, tetapi juga merampas hak teman-teman mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa KIP kuliah adalah program yang sangat bermanfaat dan seharusnya menjadi harapan bagi mahasiswa kurang mampu di seluruh dunia. Mohon maaf, kritik ini saya sampaikan bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mendorong perbaikan. Saya berharap program ini dapat terus ditingkatkan sehingga lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mereka yang memang sangat membutuhkan. Terima kasih kepada Bapak Profesor Roni Lukum SPD MSc selaku dosen pengampu mata kuliah kebijakan publik, serta terima kasih kepada semua yang telah menonton video saya ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.